Perkenalkan, nama saya Dira, NIM 20 511 9082. Perkenalkan, nama saya Nilam Cahya Sayuti, NIM 20 511 9060. Nama saya Radia Rukman dengan NIM 20500119092 dari jurusan Pendidikan Biologi B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Kami kelompok 9 akan menjelaskan mengenai sistem saraf. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem saraf. Sistem saraf ini merupakan struktur yang terdiri atas komponen-komponen sel saraf, di mana sel saraf ini terdiri atas dua, neuroglia dan neuron. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan neuroglia. Neuroglia merupakan sel yang mendukung atau mensupport neuron dengan cara memberikan nutrisi dan oksigen. Sedangkan neuron merupakan jenis sel-sel dalam sistem saraf tubuh kita yang berfungsi untuk mengirim sinyal-sinyal. Mungkin agar lebih jelasnya, bisakah saudari memberikan contoh peristiwa mengenai pengiriman tersebut? Mungkin saudari Ade bisa menjelaskan sedikit contoh mengenai peristiwa pengiriman sinyal yang saya maksud tadi. Salah satu peristiwa dari pengiriman sinyal, misalnya seseorang ingin menggerakkan tangan, maka otak akan memberikan sinyal neuron ke otot tangan, maka otot tangan ini bisa digerakkan. Iya, saya akan memberikan contoh lain selain yang ada paparkan. Jadi misalkan jari tangan menyentuh suatu permukaan yang kasar, maka jari tangan ini akan mengirimkan sinyal neuron ke otak. Kemudian otak akan menerjemahkan bahwa jari tangan saya ini menyentuh permukaan yang kasar. Jadi mungkin itu saja contoh dari saya. Jadi yang dapat saya pahami dari kedua contoh yang telah diutarakan saudari Radia dan saudari Ade, bahwa neuron itu berupa rangsangan informasi yang memberi rangsangan atau impuls. Komponen penyusun sel saraf. Yang pertama, dendrit. Dendrit adalah serabut saraf pendek yang bercabang yang menghubungkan langsung dengan badan sel. Dendrit ini berfungsi untuk menerima rangsang atau impuls dan meneruskan rangsangan tersebut ke badan sel. Badan sel di sini merupakan bagian terbesar dari sistem saraf yang berfungsi untuk menerima rangsangan atau input dari dendrit kemudian meneruskannya ke bagian akson. Pada badan sel terdapat sitoplasma, inti sel, badan misil untuk transportasi protein dan berbagai organel sel saraf lainnya. Akson di sini merupakan bagian serabut saraf panjang yang merupakan penyuluran dari sitoplasma sel. Akson sering juga disebut neurit yang berfungsi untuk menerima rangsang dari badan sel, kemudian meneruskannya ke sel saraf atau ke efektor. Pada bagian akson terdapat selubung bening yang disebut selubung mielin yang dilapisi sel Schwann. Untuk komponen selanjutnya yaitu nukleus atau sering disebut inti sel. Nukleus di sini merupakan inti sel yang terdapat di dalam badan sel. Sama seperti pada sel lainnya dalam tubuh. Fungsi nukleus pada sel saraf juga untuk mengatur seluruh aktivitas sel. Pada selubung mielin, di sini merupakan selaput lemak bersegmen yang melapisi bagian akson. Selubung mielin ini berwarna bening yang berfungsi untuk melindungi akson sel saraf dan mempercepat laju impuls pada akson. Tetapi di sini tidak semua sel saraf memiliki selubung mielin karena ada beberapa tidak memiliki sehingga disebut sel tak bersemelin. Selanjutnya, nodus Ranvier.
Nodus Renfier adalah bagian agak menyempit pada akson yang tidak dilapisi selubung mielin. Fungsi dari nodus Renfier ini adalah untuk mempercepat transmisi impuls. Dengan adanya nodus Renfier, maka impuls dapat meloncat dari satu nodus ke nodus lainnya, sehingga lebih cepat sampai ke tujuan. Untuk penyusun sel saraf yang terakhir, yaitu sel Schwann. Sel Schwann merupakan sel pada akson atau neurit yang berfungsi untuk memberikan nutrisi dan membantu regenerasi dari akson atau neurit. Saya akan menjelaskan mengenai fisiologi saraf. Telah disebutkan bahwa fisiologi saraf ialah sel yang berfungsi untuk menjalankan rangsang. Pada keadaan istirahat, sel saraf dikatakan berada dalam keadaan polar, yaitu keadaan sedang tidak menjalankan rangsang. Keadaan polar ini ditandai dengan adanya muatan yang lebih negatif di sisi dalam membran dan lebih positif di sisi luar membran. Potensial membran dapat diukur menggunakan voltmeter. Besarnya potensial membran diukur saat sel dalam keadaan istirahat. Perbedaan potensial tersebut disebabkan oleh adanya distribusi ion natrium dan kalium yang tidak seimbang. Maka, ion natrium yang terdapat di luar sel lebih banyak jumlahnya daripada yang terdapat di dalam sel. Bila rangsangan dengan kekuatan tertentu diberikan kepada membran sel saraf, membran akan mengalami perubahan. Seperti hal ini akan mengubah potensial membran sehingga keadaan pada sisi membran menjadi lebih positif dan sisi luar itu menjadi lebih negatif. Seperti yang terlihat pada gambar ini. Perpindahan impuls melintasi sinaps. Sebelum saya menjelaskan tentang perpindahan ini, saya akan menjelaskan mengenai sinaps. Sinaps terbentuk antara dua ujung akson atau terminal akson dengan dendrit dari sel saraf lain. Sinaps ini berfungsi untuk meneruskan rangsangan dari suatu sel saraf ke dendrit dari sel saraf lainnya. Pada sinaps ini, aliran impuls dihantarkan oleh zat kimia yang disebut dengan neurotransmitter. Neuron yang terletak sebelum sinaps disebut neuron prasinaps, sedangkan neuron yang terletak setelah sinaps disebut neuron paskasinaps. Penjalaran impuls melintasi sinaps berlangsung searah, yaitu dari neuron parasinaps ke neuron paskasinaps dan melibatkan neurotransmitter atau zat penghantar. Ada berbagai macam neurotransmitter, antara lain asetilkolin yang terdapat pada sinaps di seluruh tubuh, noradrenalin yang terdapat pada sistem saraf pusat simpatik, dan serotin yang terdapat pada saraf pusat dan otak. Neurotransmitter diproduksi oleh neuron prasinaps dan disimpan di dalam vesikel. Bila suatu impuls tiba di bongkol sinaps, ada sejumlah kecil ion Ca2+ masuk ke dalam bongkol sinaps sehingga vesikel bergerak menuju ke membran prasinaps. Vesikel kemudian melepas neuron transmitter. Berdasarkan tempatnya, sinaps dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, sinaps aksosomatik, yaitu sinaps yang terletak di antara akson dari satu neuron dengan badan sel dari neuron lain. Yang kedua, sinaps aksodendritik, yaitu sinaps yang terletak di antara akson dan neuron yang satu dengan dendrit dari neuron lain. Yang terakhir, sinaps aksoaksonik, yaitu sinaps yang terletak antara ujung akson dari neuron yang satu dengan neuron lain.
Baik, materi selanjutnya yaitu sistem saraf pada berbagai kelompok hewan. Nah, sebelum kita lanjut membahas sistem saraf pada berbagai kelompok hewan, kita harus tahu bahwa apa itu sistem saraf pada hewan. Nah, sistem saraf pada hewan adalah sebuah jaringan dalam organ tubuh hewan yang terdiri dari jutaan serabut saraf, dan serabut saraf terdiri dari sel-sel saraf yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Kemudian, sistem saraf pada hewan memiliki bentuk dan struktur yang bervariasi. Pada hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang, ia memiliki sistem saraf tepi dan sistem saraf pusat. Sedangkan pada hewan invertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang, ia memiliki sistem saraf yang berbentuk seperti tangga tali. Nah, meskipun memiliki struktur dan bentuk yang berbeda, sistem saraf pada hewan vertebrata dan invertebrata memiliki kesamaan fungsi, yaitu untuk mengatur dan mengontrol sistem kerja organ tubuh, mendeteksi perubahan dari lingkungan, dan mengendalikan rangsangan dari lingkungan. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai sistem saraf pada hewan vertebrata. Nah, hewan vertebrata memiliki sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Saya ambil contoh yaitu amfibi. Nah, katak merupakan salah satu contoh hewan amfibi yang memiliki sistem saraf tepi dan sistem saraf pusat. Amfibi memiliki bagian otak depan, otak tengah, otak belakang, dan sumsum lanjutan yang membentuk sistem saraf pusat. Sedangkan serabut saraf dan sela-sela ruas tulang belakang membentuk sistem saraf tepi. Kemudian, saya ambil contoh kedua pada sistem saraf hewan vertebrata yaitu aves atau burung. Aves sendiri ini memiliki sistem saraf tepi dan sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi terdiri dari serabut-serabut saraf yang berasal dari otak dan berasal dari sela-sela ruas tulang belakang. Kemudian, saya beralih ke sistem saraf pada hewan invertebrata. Sistem saraf pada hewan invertebrata memiliki sistem saraf seperti tangga tali, bahkan ada beberapa jenis hewan invertebrata yang tidak memiliki sistem saraf. Contohnya, hewan bersel satu atau protozoa. Saya ambil contoh yaitu cacing atau vermas. Cacing memiliki sistem saraf dengan bentuk seperti tangga tali yang memanjang dan arah kepala ke arah belakang atau bagian ekor. Nah, pada bagian sistem saraf tangga tali terdapat berkas saraf yang membentuk simpul-simpul saraf yang disebut dengan ganglion atau ganglia atau jamak. Saya mengambil contoh kedua dari hewan invertebrata yaitu hewan bersel satu atau protozoa. Hewan bersel satu atau protozoa misalkan Amoeba sp yang tidak memiliki sistem saraf. Namun, protozoa memiliki kemampuan untuk menerima dan mereaksi sebuah rangsangan. Mungkin itu saja video dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.